عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Almata Sharif Sanel, Sajian Seputar Kesahatan, Dangan Bahasan, Yang Ringan, Serta Muda di Mengerti, Juga Memberikan Motivasi, Yang Menginspirasi, Agar Malangka, Untuk Maruba. Al-Mutashwarif Senel. Audio about health, with a light discussion, easy to understand, and provide motivation. To be inspired to want to take a step, to change. Memiliki kebiasaan mudah marah, ternyata bukan hal yang baik untuk dilakukan, loh. Bahkan terlalu sering marah akan berdampak buruk pada kesehatan tubuh. Marah memang emosi yang wajar dimiliki setiap orang sama seperti senang, sedih, dan beragam emosi lainnya. Tapi untuk emosi marah sebaiknya teman-teman mulai menguranginya. Emosi marah yang sering dilakukan bisa berdampak pada kesehatan jantung dan organ penting lainnya, loh. Karena itu, penting untuk mengatur emosi agar tidak selalu marah secara berlebihan hanya karena hal-hal kecil. 1. Tekanan darah tinggi. Masalah pertama yang sering muncul karena sering marah adalah tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi sudah lama dikenal sebagai penyakit yang dipicu emosi marah. Hal ini terjadi karena saat marah, teman-teman akan memaksa jantung untuk bekerja ekstra. Saat marah jantung akan memompa darah lebih kuat setiap detik daripada kondisi normal. Selain itu, dalam kondisi marah, pembuluh darah akan kehilangan kelenturan dan menjadi kaku. Pembuluh darah pun tidak dapat mengembang saat jantung mengalirkan darah dalam jumlah banyak. Kondisi itulah yang menjadi penyebab tekanan darah meningkat. 2. Serangan jantung. Dalam sebuah penelitian diketahui 2 jam setelah marah seseorang bisa lebih berisiko mengalami nyeri dada, serangan jantung, atau masalah jantung lainnya. Hal itu disebabkan karena saat marah hormon stres seperti adrenalin membuat jantung berdetak lebih cepat dan tekanan darah naik. Bahkan saat marah darah bisa cepat menggumpal yang tentunya akan sangat berbahaya karena bisa menyumbat pembuluh darah. 3. Sakit kepala. Ketika marah teman-teman juga bisa mengalami sakit kepala yang tentunya tidak nyaman. Sakit kepala ini muncul karena otot dan pembuluh darah menjadi tegang. Kondisi itu akan membuat pasokan oksigen ke otak menjadi berkurang dan membuat kepala sakit. 4. Stroke. Kondisi serius lain yang bisa terjadi karena terlalu sering marah adalah stroke. Stroke terjadi karena kurangnya pasokan darah ke otak atau adanya pendarahan di dalam otak. Bahkan untuk orang yang sudah memiliki aneurisma atau pembengkakan pembuluh darah di otak, terlalu sering marah bisa menjadi masalah. Saat marah pembuluh darah yang bengkak bisa pecah dan berakibat pendarahan di otak. Pendarahan inilah yang bisa membuat seseorang mengalami stroke. 5. Gangguan kecemasan. Bagi seseorang yang memiliki gangguan kecemasan, sebaiknya mulai belajar mengontrol emosi marah. Terlalu sering marah bisa memperparah gangguan kecemasan yang sudah dimiliki. Gangguan kecemasan merupakan kondisi yang ditandai dengan kekhawatiran berlebih dan tidak terkendali. Kondisi ini tentunya bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, itu tadi 5 masalah kesehatan yang bisa muncul karena terlalu sering marah-marah. Bila tidak ingin mengalami masalah kesehatan tersebut, teman-teman harus mulai belajar mengatur emosi marah. Nah teman-teman, saudara seiman dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. Rawahul Bukhari. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sesungguhnya seseorang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, nasihatilah saya." Beliau bersabda, "Jangan kamu marah." Beliau menanyakan hal itu berkali-kali. Maka beliau bersabda, "Jangan engkau marah."
Riwayat Bukhari. Pelajaran yang terdapat dalam hadits. 1. Anjuran bagi setiap muslim untuk memberikan nasihat dan mengenal perbuatan-perbuatan kebajikan, menambah wawasan ilmu yang bermanfaat serta memberikan nasihat yang baik. 2. Larangan marah. 3. Dianjurkan untuk mengulangi pembicaraan hingga pendengar menyadari pentingnya dan kedudukannya. Terima kasih sahabat Mutasyorif. Sudah mampir ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol notifikasinya. Agar ada pemberitahuan dari channel Mimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.